Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Afiatul Mundawama di pertemuan kedua pada semester 2 kali ini. Nah, sebelumnya apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk meneruskan materi teorema Pythagoras yang kemarin, yang dimana karena kemarin belum selesai babnya, sub-babnya belum terbahas semua, jadi kita akan melanjutkannya pada pertemuan kedua hari ini. Nah, sebelum itu saya akan mengulang atau mereview ulang pembelajaran yang kemarin tentang teorema Pythagoras, baik siapa itu Pythagoras, apa pengertian dari teorema Pythagoras itu sendiri, lanjut dengan menentukan jenis-jenis segitiga, rumus Pythagoras itu seperti apa. Nah, jadi saya akan mengulanginya lagi bahwa di sini kita tahu bahwa Pythagoras merupakan seorang ahli filsafat sekaligus ahli matematika yang mana beliau hidup pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi, dan di mana beliau ini mempunyai sebuah karya atau menciptakan sebuah teorema yang hingga saat ini masih sangat terkenal hingga dan masih digunakan hingga saat ini, yakni teorema Pythagoras. Dan di sini apa sih itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa sisi miring pada segitiga siku-siku jika dikuadratkan itu sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi, di mana ada segitiga siku-siku, nah sisi miringnya di sini jika dikuadratkan itu kuadratnya sama dengan sisi panjang yang sebelah sini sama alasnya. Jadi itu. Dan di sini lalu rumus Pythagoras itu seperti apa? Jadi rumus mencari teorema Pythagoras itu yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, lanjut, di teorema Pythagoras ini kita juga bisa menentukan jenis-jenis segitiga, baik itu segitiganya segitiga lancip atau segitiga tumpul maupun segitiga siku-siku. Nah, bagaimana sih caranya? Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa sudah ada keterangan jika misal ada segitiga ACB dan kita mau menentukan segitiga tersebut masuk ke segitiga lancip atau di kategori tumpul maupun siku-siku. Nah, gimana? Yang pertama, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut bisa dikatakan dengan segitiga lancip karena C kuadratnya tadi kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini jika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut bisa dikatakan dengan segitiga tumpul karena lebih dari melebihi C kuadrat tadi. Nah, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut bisa dikatakan dengan segitiga siku-siku, yang mana kita kembalikan kepada teorema Pythagoras yang artinya yang rumusnya tadi dijelaskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, selanjutnya sendiri saya akan menjelaskan bahwa teorema Pythagoras ini selalu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi tidak ada hubungannya dengan segitiga sisi sama sisi, segitiga sembarang maupun segitiga sama kaki. Jadi hanya berhubungan dengan segitiga siku-siku. Dan gimana? Kalian jangan lupa bahwa sisi miring yang ada pada segitiga siku-siku itu juga bisa disebut dengan hipotenusa. Jadi sekian untuk review hari ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi pada kali ini yang akan kita bahas ialah menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Dan di sini apakah yang dimaksud dengan triple Pythagoras? Jadi triple Pythagoras ini merupakan 3 buah bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Dan di sini gimana cara kita menguji triple Pythagoras?
Kita bisa menguji triple Pitagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Selanjutnya baru kita menghitung dari A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa juga dengan kembalikannya. Misalkan kita hitung dulu A kuadrat plus B kuadrat dulu, lalu baru kita hitung C kuadrat. Selanjutnya saya kasih contoh. Di sini ada bilangan 3, 4, dan 5 yang dimana bilangan ini membentuk triple Pitagoras. Dikarenakan apa? Karena 3, 4, 5 ini memenuhi persamaan dari teorema Pitagoras. Yang pertama kita buktikan, kita hitung A kuadrat plus B kuadratnya, ini 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 25, dan C kuadratnya di sini yakni 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi karena jawabannya sama antara C kuadrat dan A kuadrat plus B kuadrat, maka 3 bilangan tadi bisa disebut dengan triple Pitagoras. Selanjutnya, jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, maka 3 bilangan baru juga akan membentuk triple Pitagoras. Contoh 3 bilangan tadi yakni 3, 4, dan 5 saya kalikan dengan sembarang bilangan. Di sini saya menggunakan angka 5. Lalu kita dapatkan hasilnya 15, 20, dan 25. Setelah itu kita cek, kita buktikan C kuadratnya di sini sama dengan 25. Jadi 25 dikuadratkan sama dengan 625. Lalu kita menghitung A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan 625. Karena di sini C kuadratnya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka 3 bilangan yang tadi 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pitagoras. Selanjutnya juga ada cara lain untuk kita menemukan atau menentukan apakah bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras, yakni dengan menggunakan aljabar. Kita perhatikan gambar segitiga siku-siku yang ada di layar. Dengan cara ini kita bisa menentukan sembarang 2 bilangan dan menerapkan aturan kepada 2 bilangan yang telah ditentukan. Yani di sini kita ketahui panjang sisi segitiga siku-siku ialah 4 panjang sisi segitiga siku-siku adalah P kuadrat plus Q kuadrat, lalu P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Dari sini kita akan menguji dengan sembarang bilangan asli P dan Q, yang dimana P lebih besar dari Q, dengan tujuan untuk menentukan 3 bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Selanjutnya silahkan perhatikan tabel yang sudah ada pada layar. Di sini sudah saya tuliskan bilangan P dan Q, yang mana P ini 2, 3, 3, 4, dan seterusnya, dan Q bilangannya 1, 1, 2, 1, dan seterusnya. Lalu kita masukkan bilangan-bilangan ini ke sisi-sisi yang sudah tertera pada segitiga siku-siku tadi. Kita masukkan ke P kuadrat plus Q kuadrat dan seterusnya. Di sini kita masukkan yang pertama 2 kuadrat plus 1 kuadrat itu sama dengan 5. 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 3, dan 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Jadi hubungannya di sini kita ambil bilangan yang terbesar, kita buat jadi C kuadratnya atau sisi miringnya. Jadi hubungannya di sini ialah 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi dari sini kita menemukan triple Pitagorasnya yakni 5, 3, dan 4. Selanjutnya untuk bawahnya, di P ini ada bilangan 3 dan Q ada bilangan 1. Kita masukkan di P kuadrat plus Q kuadrat, yang 3 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 10, dan 3 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 8. Selanjutnya ada 2PQ, kita masukkan 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Jadi hubungannya di sini 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Kita buktikan 10 kuadrat sama dengan 100, dan A kuadrat plus B kuadratnya ini ialah 8 kuadrat sama dengan 64 plus 6 kuadrat sama dengan 14. 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi 64 tambah 36 sama dengan 100. Jadi terbukti bahwa 3 bilangan ini termasuk triple Pitagoras karena dia memenuhi persamaan dari teorema Pitagoras.
Selanjutnya yang akan kita bahas ialah menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi, di teorema Pitagoras ini dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik pada segitiga siku-siku sama kaki. Kita perhatikan gambar di sini, ada sebuah gambar persegi yang dimana persegi tersebut dibelah menjadi dua. Nah, ini yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki, yang mana segitiga siku-siku sama kaki ini merupakan salah satu segitiga khusus. Dan di sini ada sebuah pemisalan. Ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki ABC. Tentukan rasio dari AB banding AC banding BC. Di sini saya tuliskan, sudah tertera ya, bahwa perbandingannya ini ialah dari tinggi banding alas banding sisi miring, itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Dan dari sini, untuk perbandingan ini, dari perbandingan ini kita bisa mengetahui panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku sama kaki ini dengan menghitungnya. Maksudnya ialah dari perbandingan ini, jika ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang mana dia hanya diketahui salah satu panjang sisinya dan juga salah satu sudutnya, itu kita bisa mencari salah satu panjang sisi yang lain. Dan di sini saya kasih contoh. Perhatikan gambar di samping. Di situ ada segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL di sini 8 cm dan sudut KLM sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang LM. Jadi, yang dicari di sini adalah panjang dari LM dan yang diketahui ialah panjangnya KL. Jadi KL di sini banding LM sama dengan 1 banding akar 2. Dari mana 1 banding akar 2? Jadi kembali lagi ke perbandingan yang tadi, yang slide sebelumnya, yakni perbandingannya tinggi kali banding alas banding sisi miring ialah 1 banding 1 banding akar 2. Lalu kita masukkan. Di sini KL sudah diketahui bahwa panjang sisinya ialah 8 cm. Kita masukkan 8 bagi LM sama dengan 1 banding akar 2. Lalu kita masukkan LM kali 1 sama dengan 8 kali akar 2. Jadi LM di sini sama dengan 8 akar 2. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa panjang dari LM adalah 8 akar 2 cm. Selanjutnya, selain segitiga siku-siku sama kaki, kita juga dapat mengetahui salah satu atau jenis lain dari segitiga khusus, yakni segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada gambar, yakni segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yang mana dia mempunyai perbandingan. Misal di sini kan ada segitiga ABC dengan sudut 60 derajat. Berapakah AB banding BC banding AC? Nah, perbandingannya di sini dituliskan 1 banding akar 3 banding 2. Yani alas banding tinggi banding sisi miring. Lalu di sini ada sebuah soal yang dimana dia mencari panjang dari PQ dan panjang PR. Di sini sudah ada gambar dari segitiganya, yang mana saya bacakan soalnya bahwa gambar di samping merupakan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan di QR sama dengan 8 cm dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Tentukan A panjang PQ, B panjang PR. Jadi di sini yang diketahui ialah sudut siku-sikunya itu di P. Dan di QR, panjang sisi QR ini sama dengan 8 cm dan sudut Q-nya ialah 60 derajat. Lalu kita cari yang A dulu, QR banding PQ. Di sini yang diketahui tadi kan QR dan yang dicari ialah PQ. Jadi QR banding PQ sama dengan 2 banding 1.
Selanjutnya karena QL diketahui, jadi kita tulis 8 banding PQ sama dengan 2 banding 1. Jadi PQ kali 2 sama dengan 8 kali 1. Jadi PQ sama dengan, karena 8 kali 1 8, PQ kali 2 sama dengan, ya tidak bisa ya, jadi kita pindah ruas. Jadi dari perkalian kita pindah ruas ke kiri, kita pindah ruas ke kanan, maka jadinya menjadi pembagian. Jadi PQ sama dengan 8 per 2 atau 8 dibagi 2. Jadi sama dengan PQ sama dengan 4. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa panjang PQ ialah 4 cm. Lanjut kita ke B, yakni mencari panjang dari PR. Jadi PR di sini kita masukkan PR banding QR sama dengan akar 3 banding 2. Yang mana PR banding QR itu sama dengan QR tadi kita ketahui bahwa sepanjang sisinya 8, kita masukkan PR banding 8 sama dengan akar 2 banding 2. Ini PR di sini kali 2 sama dengan akar 3 kali 8. Jadi PR sama dengan 8 akar 3, 2-nya pindah ruas ke kanan, yakni 8 akar 3 dibagi 2. Dan hasilnya ialah 4 akar 3. Jadi panjang dari PR di sini ialah 4 akar 3 cm. Jadi sekian materi pada kali ini. Kesimpulannya ialah tadi yang tentang teori triple Pythagoras, yang dimana pengertiannya ialah 3 bilangan yang dimana bilangan tersebut memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras. Dan caranya untuk mengetahui apakah bilangan tersebut termasuk triple Pythagoras atau bukan ialah sama caranya dengan menguadratkan sisi miring atau hipotenusa, lalu kita baru menghitung A kuadrat plus B kuadrat, yang dimana jika C kuadrat di sini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka bilangan tersebut bisa dinamakan dengan triple Pythagoras. Dan juga cara selanjutnya ialah kita bisa menggunakan aljabar. Kita buat kolom yang dimana kita menulis sembarang bilangan di P dan Q, yang mana P harus lebih besar dari Q. Lalu kita buat tadi seperti yang sudah tertera aljabarnya di segitiga siku-siku tadi. Lalu kita masukkan bilangan-bilangannya, lalu kita buktikan apakah bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Dan selanjutnya, kesimpulan selanjutnya ialah di teorema Pythagoras ini bisa melakukan penyelidikan terhadap segitiga khusus. Yakni apa saja segitiga khusus? Salah satunya ialah ada segitiga siku-siku sama kaki, dan ada segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi sekian untuk materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kondisi dengan baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.